Catat ini ya. Awas nih, SPOG kalau ditarget sama rumah sakit tertentu atau hal tertentu hanya untuk memenuhi kebutuhan obat, target ini terus melukai orang, itu dosanya luar biasa itu. Haram hartanya itu yang dimakan. Udah tahu ibunya bisa lahiran normal, biayanya murah, baik, darahnya bagus dan sebagainya. Dipaksa untuk sesar misalnya. Ya, ini bukan masalah anti sesar atau anti normal, bukan. Yang dimaksudkan kalau ada kemudahan untuk orang, mudahkan, jangan dipersulit. Untuk bimbingan para bidan dan SPOG ini, coba diperhatikan detil ayat ini, ada petunjuk kelahiran yang mudah dengan normal. Kalau orang dipandang bisa lahiran dengan normal yang mudah, jangan dipersulit dengan metode lain. Maaf ya kalau kalimat saya ini agak dalam, jangan ngejar target tertentu dengan mengorbankan orang lain, taruhannya nyawa. Dosanya besar itu. Catat ini ya. Awas nih, SPOG kalau ditarget sama rumah sakit tertentu atau hal tertentu hanya untuk memenuhi kebutuhan obat, target ini terus melukai orang, itu dosanya luar biasa itu. Haram hartanya itu yang dimakan. Udah tahu ibunya bisa lahiran normal, biayanya murah, baik, darahnya bagus dan sebagainya, dipaksa untuk sesar misalnya. Ya, ini bukan masalah anti sesar atau anti normal, bukan. Yang dimaksudkan kalau ada kemudahan untuk orang, mudahkan, jangan dipersulit. Termasuk dokter lain juga begitu. Kalau bisa berikan obat yang baik, yang murah, yang berkualitas, yang bagus, jangan bebani. Masuk yang punya rumah sakit tuh, orang nggak nginep disuruh nginep. Diatur visitnya, padahal bisa visit jam segitu, visitnya tengah malam. Saat kuntilanak bertebaran dia datang tuh. Jangan begitu. Nggak tahu suruh pulang masih kasih obat lagi. Ini saya agak keras ini. Ada kawan kami, sahabat saya. Apa ibu? Di pesantren satu kamar. Orangnya pinter. Pinter matematika, pinter hitungan, macam-macam. Orangnya baik. Sakit flu. Kasih obat, jadi sakit telinga. Sampai sini aja bisa senyum, tapi setelah itu bisa marah. Konsultasi ke THT, dikasih lagi, kuat lagi, telinga makin sakit. Nyambung ke saraf. Sarafnya error sampai membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sampai nggak sadar, sampai meracau. Begitu berujuk lagi, dirujuknya ke rumah sakit jiwa. Marah kita sebagai temannya dengar itu. Dosa itu. Dosa. Kok bisa gitu begitu? Nah, makanya yang pendidikan koas dan sebagainya, tata dengan baik itu. Nanti kalau terlalu ditekan dengan cara yang tidak baik, melahirkan dokter-dokter yang tertekan juga pada akhirnya. Nah, rumus tekanan di fisika itu banding lurusnya dengan gaya, di hukum Pascal itu. F berbanding lurus dengan P. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Gitu. Ya, pola hidup, ini maaf ya saya cerita begini, karena ini bukan nafas Quran, apalagi mengaku muslim, nggak bagus. Ditanya kutilal insan, kok kamu bisa jadi begitu? Nah ini gambaran-gambarannya ya, tolong kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Nah ini termasuk dalam konteks ini tafsir saya sebutkan, ini bukan utak-atik ya, ini ilmu tafsir, sanadnya ada. Maka yang pertama tafsirnya tsummas sabila yassara, bahkan aku mudahkan jalan lahirmu ketika engkau kurawat dalam kandungan ibundamu supaya engkau tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa kemudian setelah tumbuh jadi hebat, dapat sesuatu jadi angkuh? Ini tafsir yang tadi. Pendalamannya tsummas sabila yassara, bahwa Allah berikan jalan yang mudah, Allah saja mudahkan. Kenapa manusianya persulit? Jelas sampai sini? Paham ya? Nah, ini mohon maaf ya, ini karena sayang, bukan karena yang lain-lain ya. Sayang tuh sayang ilmu, kalau sayang hati untuk istri dan anak-anak saya.